Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan. Sekarang saya akan memberikan tata cara bagaimana menanam kangkung dari benih ya. Nanti simak. Sebelumnya saya mohon maaf kalau durasi videonya agak lama ya, tidak seperti video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Biar jelas bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu ya alat dan bahannya. Di sana ada cowek dan muntu, kalau orang Jawa nyebutnya seperti itu. Lalu dua bawang merah, dua yang kecil-kecil ya, kalau punya yang besar satu saja sudah cukup. Lalu alat yang lainnya selanjutnya wadah kecil untuk menaruh bibitnya nanti, sendok sebagai takaran. Lalu jangan lupa air ya, karena benih itu sebelum ditanam sebaiknya direndam dulu dengan air. Lalu benih kangkung sendiri ya, saya menggunakan ini bukan maksudnya promosi ya, tetapi saya kebetulan beli di toko pertanian itu dikasihnya itu. Di sebaliknya juga sudah ada tata caranya bagaimana penggunaannya, tetapi saya tidak akan menggunakan tata cara itu, saya menggunakan cara saya sendiri. Yang pertama, kita haluskan dulu ya bawang merahnya, dihaluskan sampai benar-benar halus, sampai halus. Kalau nanti sudah halus, beri air ya. Tujuannya biar apa yang air-air dari bawang merah itu yang ada di cobek itu bisa bersih ya, ikut terlarut, jadinya tidak terbuang sia-sia. Tujuannya adalah itu, pemberian air di cobek. Lalu kalau sudah selesai, disingkirkan dulu sambil dikira-kira air dari bawang itu sudah cukup mencampur ya. Lalu kita takar. Kalau ini saya pakai 10 sendok ya, karena saya akan membuat persemaian di 5 buah polybag. Ukuran polybagnya itu kurang lebih 20 sentinan. Tapi ternyata setelah saya aplikasikan, ternyata lebih dari 10 ya butuhnya. Tapi untuk sementara saya berikan 10 sendok terlebih dahulu. Kalau sudah, campur benih itu dengan air ya. Air dari bawang tadi diberikan sampai kira-kira benih itu tenggelam semua. Diberikan seperti itu sampai benar-benar tenggelam. Kalau dirasa kurang tenggelam, maka sebaiknya dipindahkan tempat saja ya, biar benihnya itu bisa tenggelam semua. Kalau dirasa tidak cukup, jangan lupa diaduk-aduk biar tercampur ya. Itu memang seperti itu ya, kalau rendaman dari kangkung pasti akan menghitam seperti itu tidak masalah. Karena kangkung sendiri kan pasti dalam proses pengeringan juga banyak kotoran ya. Sekaligus perendaman ini fungsinya untuk menghilangkan kotorannya. Direndam kurang lebih 15-30 menit ya, terserah sobat-sobat semua mau merendamnya seberapa lama. Kalau saya kurang lebih 30 menit. Lalu saya pindahkan ke tempat yang lebih besar ya, agar nanti lebih memudahkan saya untuk memindahkan benih itu ke dalam polybag. Mari kita simak bagaimana caranya. Diratakan kembali ya. Kalau sudah, kita pindahkan ke tempat penanaman di luar dari rumah ya. Kita lihat prosesnya seperti apa. Untuk kangkung sendiri nanti kurang lebih,
Kalau dibungkusnya tadi 22 sampai 30 hari siap panen. Kita buktikan nanti kira-kira di usia berapakah kangkung ini siap panen ya. Nah, inilah lokasinya polybagnya. Saya ulangi lagi, ukuran kurang lebih 20 cm ya diameternya. Dan itu sudah saya diamkan tanahnya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu saya taruh di sana dan saya sudah beri air. Tujuannya biar sudah siap ditanami, karena kalau media tanam yang tidak didiamkan terlebih dahulu maka akan rentan terhadap penyakit ya. Apalagi kalau saya kan memakainya langsung pupuk ya. Pupuknya seperti yang ada di sebelah kiri itu masih pupuk baru ya, belum pupuk fermentasi. Langsung dimasukkan benihnya, diatur secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak ya. Dikira-kira kondisinya seperti di gambar kurang lebih. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan media tanamnya sambil melihat proses saya memberikan di kelima polybag tadi. Saya menggunakan campuran tanah satu bagian, lalu kohi. Saya pakai kohi kuda ya, bukan karena maksudnya apa-apa, tetapi saya mencari yang termurah itu kohi kuda ya di daerah saya. Ada kemarin kohi sapi, tapi harganya cukup lumayan lah. Dan yang termurah itu kohi kuda kebetulan. Kohi kuda yang kata pemiliknya sebelumnya itu sudah didiamkan selama 1 bulan dan katanya siap pakai. Tetapi saya agak ragu ya kalau kohi yang belum difermentasi kok sudah siap pakai. Dan ternyata setelah saya diamkan itu benar. Ternyata kohinya itu tetap panas ya, mengeluarkan hawa panas. Lalu saya tambah 1 bagian sekam bakar halus, karena adanya itu dan harganya paling murah adalah sekam bakar halus. Jadi saya menggunakan 1 bagian tanah, 1 bagian kohi kuda, lalu 1 bagian sekam bakar halus. Setelah itu, setelah tercampur rata, saya masukkan ke dalam polybag ukuran 20 cm diameternya. Lalu saya diamkan di sana. Saya pastikan sampai siap pakai ya. Saya siram pakai air. Tandanya kalau sudah siap pakai itu tanahnya sudah mencampur ya, seperti itu tandanya. Dan kalau bisa itu ditandai juga dengan tumbuhnya rumput ya, itu lebih bagus lagi kalau itu menandakan media tanamnya sudah siap pakai. Tetapi ini merupakan semaian saya yang kedua ya. Semaian saya yang pertama tumbuhnya sangat subur, nanti saya perlihatkan di akhir video tumbuhannya seperti apa sambil diratakan ya. Dan usahakan jangan terlalu rapat, terlalu mepet, nanti tumbuhnya itu saling berdampetan kalau itunya benihnya naruhnya itu terlalu rapat. Digunakan secukupnya sampai benar-benar semuanya sudah ditaruhkan di sana. Kalau sudah, nanti diberi tanah ya. Saya menggunakan tanah kompos. Saya membuat kompos ini sudah lama, baru beberapa hari yang lalu saya panennya. Walaupun masih ada beberapa bagian itu yang masih ada kulit dari cangkang telur ya, karena memang benar cangkang telur itu tidak bisa cepat menjadi tanah ya. Tapi tidak mengapa, karena banyak yang bilang kalau cangkang telur itu sangat baik untuk tanaman ya. Nah, itu diletakkan di sana kurang lebih ketebalannya 1-2 cm. Diratakan sampai benar-benar semuanya tertutup kurang lebih 1-2 cm ya.
diratakan, tidak usah buru-buru, santai saja memberikannya, dan yang teliti ya, jangan sampai ada benih yang terlihat di atas permukaan tanah. Nanti kalau sudah semuanya beres ditutup seperti itu, nanti ditutup dengan sesuatu yang bisa menutup bagian atas ya, bisa pakai plastik, bisa pakai bakur atau yang lainnya, yang penting bisa ditutup, jadi tidak terkena langsung sinar matahari di atas ya. Walaupun ini sebenarnya kalau siang hari itu memang tidak terkena sinar matahari, karena saya letakkan di agak teduh ya, tetapi buat antisipasi makanya saya tutup dengan sesuatu yang dapat menahan air ya dari atas. Di lain sisi tujuan penutupan itu adalah untuk biar mengembun ya, nanti embunnya kembali lagi jatuh ke bawah, jadi tidak perlu disiram-siram lagi. Untuk penyiramannya nanti cukup sekali saja. Setelah selesai semua dipastikan benar-benar tertutup dengan bagus, tidak ada benih yang terlihat, langsung disiram saja menggunakan air yang bekas tadi yang ada campuran bawangnya, tidak masalah, dan ditambah air yang lainnya agar semuanya sudah benar-benar tersiram dengan benar ya, seperti yang saya perlihatkan dalam video ini, sampai benar-benar semuanya tersiram sampai benar-benar semua basah. Tidak usah takut kalau nanti benihnya berjamur atau tidak, tapi saya pastikan pasti itu nanti tetap bisa tumbuh ya, walaupun ada jamurnya sedikit itu tidak masalah, karena yang terserang jamur itu adalah kulit luar dari benihnya, bukan dari tanamannya ya yang kena jamur. Karena saya sudah melihat yang di tanaman yang sebelumnya yang nanti akan saya lampirkan usia 7 hari ya, 7 hari dimulai dari saya menyemai, kurang lebih nanti 4 hari itu sudah siap keluar ya, sudah benihnya sudah mulai beberapa yang keluar. Nah, kalau sudah selesai langsung ditutup seperti ini ya, gunanya biar terhindar dari hewan pengganggu juga, biar terhindar dari sinar matahari. Nah, inilah hasil setelah 4 hari ditanam ya. Benihnya tadi kurang lebih akan tumbuh seperti ini. Memang tumbuhnya tidak rata ya, karena benih itu kita tidak tahu ya usianya berapa ya, bisa seragam bisa juga tidak, makanya tidak masalah, yang penting sudah beberapa mulai keluar seperti ini. Kalau sudah mulai keluar seperti ini, mulai diperkenalkan dengan cahaya ya, walaupun tidak terkena sinar matahari langsung, tetapi mulai dibuka saja tidak masalah. Lalu untuk menjaga kelembaban boleh disemprot dengan air biasa ya, disemprotkan. Kalau nanti sore ditutup kembali agar terhindar dari hewan pengganggu. Agar terhindar dari hewan pengganggu, biasanya tikus suka makan benih-benih seperti ini, bibit-bibit seperti ini biasanya tikus sangat suka, makanya kalau sudah sore itu saya sarankan untuk ditutup. Dan ini usia 7 hari ya, 7 hari setelah semai semuanya sudah mulai tumbuh seperti itu. Nanti kalau masih ada kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Saya cukupkan sekian. Salam tanduran.